Iya, senang sekali saya pemirsa, sahabat Fajar rahimakumullah. Benar-benar ada yang telepon, benar-benar ada yang sudah kontak, benar-benar sudah ada yang kasih tahu kepada teman-teman sahabat semuanya. Untuk bisa tidak lupa setiap jam 5 pagi, hanya di Bios TV, Inspirasi Keluarga. Bersama-sama kita ngaji di acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Saya tahu ya, saya lihat ayah bunda, bapak ibu ya. Kemudian juga ada ama, ada abak ya. Kemudian juga Cak Ning, Guyuk, Paman Bebek, Pak Lek Bulik, Pak Depude, Cece, Meme, Koko, Opa, Oma, Yang Tung, Yang Ti, Cong, Mbok nih arek-arek semuanya. Semua senang ngaji bersama dengan Ustadz Zaki di acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Janji saya tidak mau mengartikan terjemahan dari Al-Quran yang tadi dibaca oleh Ustadz Zaki karena saya belum makomnya. Silakan Ustadz. Baik, ini solusi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membaca Al-Quran setelah dilapori oleh seorang sahabat yang bermaksiat. Dalam hal ini maksiatnya adalah mencium perempuan yang bukan mahram. Iya. Oh ya Allah. Dirikan sholat. Wa aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafam minal lail. Di pertengahan siang, di ujung siang, dan di permulaan malam. Artinya sholat di siang hari juga sholat di malam hari. Kenapa? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Karena sholat itu adalah al-hasanat. Al-hasanat itu sebuah kebaikan. Dan setiap kebaikan yudhibnas sayyi'at akan bisa menghapuskan kejelekan. Nah sahabat ini nggak puas jadi sahabat Fajar. Ya Rasulullah, apakah ini ayat ini hanya untukku? Hanya dosa yang seperti yang aku perbuat? Kata Rasulullah, tidak. Ini berlaku untukmu dan untuk semua umatku. Masya Allah. Subhanallah. Ini jaminan ini Ustaz. Jaminan. Ya. Artinya tidak ada media untuk mengampuni dosa-dosa kita, menghapus, merontokkan kesalahan kita dari maksiat-maksiat yang kita lakukan. Yang pertama adalah melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat. Bunda-bunda kalau kita mungkin sedikit teliti ya bunda ya. Sedikit teliti, ada satu doa itu yang luar biasa bagusnya. Ketika kita duduk di antara dua sujud. Pasti hafal semua. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Lah ini hafal saya Ustadz, hafal saya Muslim. Masya Allah. Ya nggak hafal artinya. Nah, sehingga nggak mengena Ustadz gitu loh. Iya. Padahal itu adalah momen-momen kita itu bersama-sama dengan Allah dan tidak ada doa yang dipanjatkan di dalam sholat kecuali Allah pasti mengijab. Ya Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Dalam sholat itu saja. Rabbighfirli. Otomatis kan karena sholat fardu dan sholat sunnah itu tata caranya sama. Bacaannya sama. Ya, memang prinsipnya minta diampuni. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, sayangi aku. Ya Allah. Wajburni, cukupi hidupku. Ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku. Boleh apa? Warzukni, berikan aku rezeki ya Rabb. Wahdini. Kalau ini tahu Ustaz. Warzukni pasti tahu. Pasti tahu ya. Karena rezeki Ustaz. Rezeki ya. Iya. Mesti apal rezeki. Apal lambingnya mesti banter itu Ustaz. Ya. Urusan rezeki pokoknya. Warzukni. Wahdini, berikan aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, berikan maaf. Berikan afiah itu kesehatan. Wa'afini dan kesehatan. Wa'fu anni dan maafkan aku. Bukankah ini doa yang benar-benar kita butuhkan dalam sehari-hari? Bunda-bunda sekalian, yang pertama kita butuhkan ke Allah sekarang adalah pengampunan dosa. Sebab apa? Sebab jangan kita pernah berharap doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dosa-dosa kita dimaafkan Allah. Sebelum dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya kewajiban pertama orang itu minta ke Allah adalah minta diampuni atas segala dosa. Dan itu tercukupi hanya dengan Allahu Akbar melaksanakan sholat. Dosa yang diperbuat pada waktu malam antara isya dihapuskan pada waktu subuh. Dosa yang dilaksanakan subuh sampai menjelang zuhur terampuni ketika kita melaksanakan sholat zuhur. Dosa yang kita perbuat antara waktu zuhur sampai waktu asar terampuni. Kemudian dosa yang kita perbuat asar sampai maghrib terampuni saat kita melaksanakan sholat maghrib. Dan antara maghrib isya terampuni. Itu belum sholat sunnah qobliyahnya, ba'diyahnya, dan sholat nawafil atau sholat sunnah lainnya.
mumpung ada yang menyeruak dalam hati saya, Ustaz. Apa itu Cak Jadi? Pertanyaan nakal saya, Ustaz. Napa niku? Nggih, enggak apa-apa. Jenengan Ustaz. pertanyaan nakal. Nggih. Langkar wengi nakal panjenengan. Loh, saling pun insaf, kumpul kali sampeyan kok. Mentobat. Cuman ini muncul lagi, Ustaz. Kenakalan itu? Iya. Apa? Dalam hati. Oh. Kalau sholat 5 waktu penebus dosa. Nggih. Ya kan? Katakan ini. Nggih. Mencium wanita bukan muhrimnya dosa. Itu saya lakukan jam 9 pagi. Setengah 12 sholat. Allahu Akbar. Hilang. Jam 2 timbul keinginan lagi, Ustaz. Loh, mohon maaf loh, Ustaz. Ini Iya, ini cerdas. Ini kan cerdas. Cerdas tapi nakal, Ustaz. Cerdas. Iya, lo kan kemungkinan kan seperti Enggak. itu karena diampuni. Ini cerdas dan bukan nakal. Oh, bukan nakal. Mokong. Terima kasih. Iya. Loh, iya karena kan manusia punya nafsu. Itu kalau kemudian terampuni, loh, dan nanti itu saya ulang lagi, kan diampuni lagi. Gitu. Gimana, Ustaz? Ini namanya mempermainkan Allah namanya, Bu. Loh, alah. Jadi artinya ketika kita itu sudah sadar dan bertaubat atas dosa-dosa kita, itu kan syaratnya juga pernah kita bahas, jangan sampai kita mengulangi perbuatan itu. Kecewa saya, Ustaz. Kecewa ke siapa? Gak bisa ngulangi. Loh, jadi gak kalau boleh, sekarang Ustaz. kita bilang tidak bisa mengulangi, artinya Allah menjaga kita, Allah memproteksi kita. Bunda-bunda sekalian, ini logikanya bukan, ternyata gampang ya kita punya dosa ke Allah itu tinggal sholat aja selesai. Lah, bukan. Ini kan diperjelas, Ustaz. Karena hati ini yang tahu Allah. Hanya orang-orang yang serius dalam pertaubatan lah yang diterima Allah taubatnya. Kalau niat bertaubat untuk mengulangi kembali, nggak ada maaf lagi. Malaikat tahu, Ustaz ya? Pasti tahu. Aksi, doa, nanti ngulangi lagi. Iya. Ini gue jenenge taumat. Apa itu tomat, Ustaz? Tobat, iya. Marang ngono kumat. Oh, itu namanya tobatnya sekali kumati 20. Nah, itulah yang membawa dampak harga tomat kemudian turun. Ya, ini yang menyakitkan hati para petani tomat ini. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, salawatul khams, salat 5 waktu. Kemudian al-jum'atu ilal jum'ah, salat jum'ah kepada jum'ah. Antara sholat 5 waktu, antara satu sholat ke sholat yang lain. Antara sholat Jumat satu ke Jumat yang lain. Kafaratul lima bainahuma, itu penebus dosa-dosa antara keduanya. Subhanallah. Ya Allah. Pemirsa, saya menangkap apa yang disampaikan oleh Ustaz Zaki tadi. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, Ustaz. Makanya saya katakan, jadi ya Allah, kalau kita bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Untungnya Allah punya pintu sayangnya. Jadi ketika ada orang yang berdosa dengan dosa yang besar, sebesar apapun dosa kita masih besar pengampunan Allah. Iya, pemirsa, Ustadz Zaki sudah menunjukkan ada media yang bisa menghapus dosa kita. Di antara sholat yang satu ke sholat yang lain, di antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya adalah penebus dosa. Cuman memang kita tidak bisa kemudian ya wis tak dosa meneh, wong ono sholat meneh, ternyata bukan itu. Ya. Lebih penasaran, lebih kepingin tahu lebih dalam lagi, Anda tepat memilih acara yang ngajinya seneng, ngajinya gamblang, ngajinya gampang. Di Sahabat Fajar Barokah Manfaat.